Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihal Ababil Wiradi Putra. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan sebuah materi berkaitan tentang sistem operasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, konsep dasar sistem operasi. Secara konsep, sistem operasi terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama itu adalah proses, file, sistem call, dan sistem program. Nah, pada proses ini secara konsep dia adalah dia ini adalah konsep utama dari sebuah sistem operasi yang pada dasarnya adalah suatu program yang dieksekusi. Yang kedua adalah file. File ini adalah sebuah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Yang ketiga ada system call. System call adalah sekumpulan instruksi tambahan yang disediakan oleh sistem informasi sebagai penghubung dengan program si pemakai. Yang terakhir adalah sistem program, yang mana secara konsep dasar dari sistem program ini adalah kumpulan dari sistem yang banyak menyelesaikan masalah-masalah umum dan banyak menyediakan lingkungan yang mempermudah pengembangan dan pelaksanaan program. Yang kedua, itu adalah evolusi sistem operasi. Nah, pada generasi pertama itu bisa disebut dengan vacuum tubes pada tahun 1945 sampai 1955. Ini kurang lebih 10 tahun. Generasi ini adalah generasi awal pengembangan sistem komputasi. Nah, dilanjut generasi kedua yaitu transistor dan sistem batch pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Generasi kedua ini juga 10 tahun, sama dengan generasi sebelumnya, yaitu transistor dan sistem batch. Itu adalah sebuah sistem yang mana mengumpulkan tugas dalam suatu rangkaian, kemudian dieksekusi secara beruntun. Nah, di generasi ketiga itu ada IC dan multiprogramming pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, ini lumayan lama nih, kira-kira sekitar 15 tahun. Ya, 15 tahun. Nah, pada generasi ini IC dan multiprogramming menggunakan metode multiprogramming, spooling, dan time sharing. Nah, yang terakhir generasi keempat. Generasi keempat ini adalah generasi personal komputer yang dikembangkan pada tahun 1980 sampai tahun 2001 dan masih dipakai sampai saat ini. Nah, generasi keempat ini alias atau bisa dibilang personal komputer menggunakan metode network operating system dan distribute operating system. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Deka Arum. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Ya, kontribusi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai media penghubung terhadap seluruh perangkat komputer yang ada, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak maupun pemakai. Sistem operasi mempunyai peran yang sangat vital dari suatu siklus komputer, dikarenakan tanpa sistem operasi komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Peranan yang dilakukan oleh sistem operasi mencakup terhadap seluruh periferal dari perangkat komputer, seperti media, input, output, mengatur penempatan data, mengatur file, sistem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sistem operasi ini sangat perlu diketahui oleh para pengguna komputer. Konsep arsitektur
Konsep arsitektur sistem komputer. Sistem komputer lebih cenderung pada pelengkap atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya setting instruksi serta aritmatika yang lengkap, terus teknik pengalaman juga mekanisme input dan output. Konsep dasar proses dan thread symmetric multiprocessing dan microkernel. Secara konsep, proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Secara thread adalah sebagai sekumpulan perintah yang dapat dilaksanakan secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan secara time slice dan multiproses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari symmetric multiprocessing dan microkernel. Nah, secara konsep SMP atau symmetric multiprocessing ini menjalankan semua tugas yang ada di dalam OS dan memiliki level yang sama. Ilustrasinya bisa dilihat di sampingnya. Itu ada gambar, mana itu gambar SMP atau contoh dari SMP tersebut atau symmetric multiprocessing system. Nah, lanjut microkernel. Microkernel secara konsep adalah menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.